Oke, kita akan bikin full game di sini. Pertama kalian buka Unity Hub dulu. Buat kalian yang belum tahu apa itu Unity Hub, kalian bisa cek di deskripsi akan ada link bagaimana cara download Unity Hub dan menginstal Unity Engine. Nah, ketika kalian udah menginstal Unity Engine, sekarang kalian bisa buka Unity Hub dan di sini New Project. Lalu, di sini kalian klik yang 3D ini, Built-in Render Pipeline. Oke, kita akan bikin game 3D. Lalu namain aja project sesuka kalian. Lalu di sini lokasinya. Lalu ini kita uncentang connect to Unity Cloud. Oke. Kalau udah, kalian bisa klik create project. Lalu ini bisa kalian silang aja, maka nanti akan muncul Unity Engine seperti ini. Kita tunggu dulu loadingnya, ini agak lama. Oke, kalau kalian udah buka Unity Project gini, kita samakan dulu yuk tampilannya dengan klik ini, layout ini, lalu default. Oke, sekarang tampilan kita udah sama. Nah, buat kalian yang belum tahu basic Unity, seperti gimana cara ngeliat-ngeliat kayak gini, gimana cara bergerak seperti ini di scene-nya, apa itu game, apa itu scene, apa itu ini, semua inspektor hierarki, kalian bisa cek lagi link yang ada di deskripsi. Di situ ada video penjelasan mengenai basic Unity. Oke, kalau udah kalian udah paham, bisa navigasi seperti ini. Sekarang kita mau kembali ke Unity Hub dulu. Oke, jadi kita coba kembali sebentar ke Unity Hub sebentar saja untuk memastikan. Lalu kalian ke install. Nah, di sini kan kalian udah punya Unity kalian tuh. Kalian cek Unity kalian di sini di setting, lalu add modules. Lalu di sini pastikan Microsoft Visual Studio ini udah install ya, karena kita mau bikin gamenya pakai coding. Codingnya nanti pakai Microsoft Visual Studio ini. Ini pastikan udah install. Kalau belum, kalian bisa install dulu. Oke? Kalau udah, sekarang kita kembali lagi ke Unity-nya, terus kita pergi ke Edit ya, lalu ke cari di sini External, Preferences. Oke, Preferences dulu, bukan External, Preferences, lalu baru External. Nah ini, External Tools. Kalau udah pastikan di sini ya, External Script Editornya adalah Microsoft Visual Studio. Oke, sip. Kalau udah, sekarang kita mau bikin sesuatu yang simple dulu. Kita di sini mau game ini kita pindahkan ke sini, kita dock ya. Oke, kayak gitu ya. Jadi kan sekarang kita punya tampilan game sama tampilan scene. Nah, tampilan gamenya ini kita membuat free aspeknya ini jadi Full HD 1920 kali 1080. Oke, sip. Oke, kita scroll out. Oke, kalau udah sekarang di sini di sampel scene ini kan ada objek main kamera, ada objek directional light. Di sini kita buat objek plane, 3D object. Jadi klik kanan 3D object plane. Nah, plane ini adalah alasnya gitu. Ini kita reset dulu posisinya nih. Ini kita klik yang titik 3 ini lalu reset. Nah, sekarang dia plane-nya ada di tengah ya. Posisinya 0 semua, rotasinya 0, scale-nya 1. Oke, sekarang plane ini kita besarin yuk scale-nya. Caranya bisa dengan kalian pencet R atau kalian klik ini. Oke, kalau udah sekarang ini tinggal kita gedein. Ya, mungkin di sini aku mau buat ini scale-nya nih ya, ini adalah 555. 555. Oke. Kalau udah seperti ini, kita mungkin bisa bermain-main dengan material. Jadi di sini kita bikin folder, klik kanan, create. Cari di sini folder, oke. Namain di sini adalah resources. Oke, di resources ini kita mau klik kanan, lalu create, lalu material. Namain aja materialnya ini adalah ground material. Oke, di ground material ini kita bisa cari ini albedo, kita klik ini. Ini adalah teksturnya. Nah, ini teksturnya kita mau pakai tekstur kotak-kotak ini. Ya, ini ya checker gray. Oke, sekarang teksturnya udah, kita masukin ground material ini ke plane. Nah, tuh sekarang kalian lihat plane-nya udah punya tekstur. Sekarang ground materialnya ini kita naikkan ini tilingnya. Oke, kita naikkan X tilingnya jadi mungkin 50. Kemudian Y-nya jadi 50. Nah, sekarang kalian bisa melihat plane kita atau ground kita udah kayak papan catur, oke? Oke, sekarang kalau kita udah punya kayak gini, ya kita bisa save dulu. Oke, sekarang ini directional light-nya kita bisa atur warna lighting-nya sesuka kita. Ini aku buat putih aja warnanya. Oke, kalau udah sekarang kita mau buat dulu karakter kita. Let's say karakter kita kapsul ya. Jadi di sini klik kanan, 3D object kapsul. Oke, ini kapsul kita. Kita reset dulu posisinya. Oke, sip. Oke, pertama-tama kalian harus biasakan gini. Dalam game, kalian harus buat dulu di sini klik kanan empty object. Nah, empty object ini ya nggak ada apa-apa tuh. Cuma aksis tok kayak gini tok nih, kayak gini, oke? Nah, empty object ini kalian reset dulu posisinya, lalu empty object ini kalian namain player.
Oke. Oke ya, player berarti ini nggak ada apa-apanya ya, dia empty. Nah, kapsul ini kan dia kapsul nih, ya kan? Dia kayak sebuah grafik kapsul. Nah, maka kapsul ini kita masukkan ke dalam player. Oke, nih kita masukkan kayak gini. Jadi sekarang player punya anak kapsul. Jadi kapsul ini namanya child atau anak. Player ini adalah parent atau ya orang tua gitu ya. Jadi kapsul ini kita reset posisinya, klik ini, lalu reset. Oke, sekarang kita hapus kapsul collidernya. Oke, nah sekarang hijau-hijaunya akan hilang. Buat kalian yang bertanya, kapsul collider ini apa? Ini tuh kayak hitbox. Gamer-gamer nyebutnya dengan hitbox. Nah, kita nggak mau taruh hitboxnya di sini nih. Di sini dia cukup mesh renderer aja. Mesh renderer itu adalah grafik. Jadi kapsul ini cukup grafik aja. Hitboxnya kita taruh di player gitu. Jadi nanti kita taruh hitboxnya di sini. Jadi di kapsul kalian hapus kapsul collidernya. Terus kalau udah kapsulnya ini kalian naikkan. Nah ini posisi Y-nya kalian naikkan sampai segini ya. Sampai dia di atas nih. Jadi Y-nya 1. By the way, kalian bisa naikkan dengan snap kayak gini nih. Kayak aku ki naiknya snap ya. Ini dengan pencet control. Hold CTRL. CTRL di hold sambil kalian gerakin ininya. Nanti dia akan lebih snappy gitu. Oke. Kalau udah, sekarang namain aja kapsulnya ini GFX ya. Itu singkatan dari grafik. Ini grafik kita gitu. Karena nanti kapsul ini akan kita ganti dengan model player gitu loh, model orang asli gitu. Oke, kalau udah sekarang player ini kalian kasih komponen yang namanya karakter controller. Nah, kalian lihat ketika kita ngasih komponen karakter controller akan ada hijau-hijau ini nih. Ini hitbox kita nih gitu. Nah, hitboxnya belum pas nih. Oh ya, by the way, kalian pastikan ini menyala. Ini gizmo, ini namanya gizmo ya, gizmo. Gizmo ini menyala supaya kita bisa melihat hitboxnya ini. Oke. Nah, tinggal kita pasin deh. Nah, by the way kita bisa klik ini ya. Ini viewportnya. Kemudian kita bisa select playernya lalu kita klik F di scene. Nah, untuk fokus. Oke. Lalu kita bisa sesuaikan karakter controller hitbox ini. Kita naikkan Y-nya. Oke, Y-nya di sini kalau aku adalah di 1. Oke. Nah, mungkin ini udah cukup nih. Udah pas ya. Kemudian skin width-nya kita bikin paling rendah. Kita ini aja kita arahkan ini kan, lalu kita tarik ke kiri. Nah, itu udah paling rendah gitu. Oke deh. Oke. Sekarang ya teman-teman ya, di sini kita mau bikin script nih supaya kapsulnya ini bisa bergerak-gerak. By the way, mungkin kita arahkan dulu deh kameranya yuk. Jadi, kamera ini ya, kalian udah tahu ya gerak-gerak kayak gini pencet apa? Jadi klik kanan WASD. Ya, kalian harusnya udah nonton di Basic Unity, oke? Main kamera ini kita pindahkan dulu. Main kamera ini kita pindahkan ke atas, oke? Kemudian kita arahin kayak kamera-kamera game pada umumnya lah. Mungkin kayak gini. Oke, mungkin ini kita turunin dulu ke bawah. By the way, ini pencet E. Ya, kalian harusnya udah tahu karena udah nonton video yang Basic Unity itu, oke? Yang ada di link di deskripsi. Oke, kita arahkan kameranya kayak gini ya. Jadi ini gambar kita nanti ketika kita main. Oke, nih jadi kalau sekarang kita klik play, oke, maka nggak akan ada apa-apa gitu, nggak akan ada apa-apa ya, kita baru ngeliat game mati. By the way, kalau kalian klik play maka akan ada loading kayak gini ya. Nah, oke, supaya nggak ada loadingnya biar cepat, kalian bisa ke edit, lalu bisa ke project setting, lalu ke editor, lalu di sini kalian cari ini enter play mode option, kalian centang, reload scene kalian centang, reload domain kalian uncentang. Jadi sekarang kalau kalian play, nah itu langsung cepat, nggak pakai loading. Oke deh, sekarang kita bikin script supaya playernya ini bisa bergerak. Oke, jadi di sini kita create folder dulu. Oke, namain foldernya scripts. Oke, di scripts ini kita klik kanan, create, namain C# script. Namain aja di sini player movement seperti ini. Oke, player movement gitu ya. Kita tunggu sebentar, dia lagi compiling scriptnya, oke. Lalu kalau udah, kita bisa ke player, kita klik. Nah, di sini, di inspektor ini, ya, kalian drag and drop scriptnya kayak gini. Oke, drag and drop kayak gitu. Oke, kalian harusnya udah tahu ya, ini hierarki, ini inspektor, ini tab game, ini tab scene. Kalau kalian belum tahu, aku anjurkan kalian harus nonton dulu video yang ada di link di deskripsi mengenai Basic Unity. Oke, kalau udah sekarang kita tinggal klik-klik ini scriptnya. Oke, bisa lewat sini juga, klik-kliknya, klik-klik. Oke, dia akan buka Microsoft Visual Studio yang mana kalian juga udah harus install. Kalau kalian belum install Microsoft Visual Studio, kalian bisa coba tonton dulu di deskripsi, ada video mengenai cara install Unity yang baik dan benar. Oke, nah di sini kalian juga udah
paham coding Unity? Belum? Oke, kalau kalian belum paham coding Unity, kalian bisa cek di deskripsi, itu ada basic coding Unity. Ya, di deskripsi ada basic coding Unity, kalian tonton itu dulu. Karena di sini kita mau langsung bikin gamenya. Pertama-tama ini mau kita delete dulu aja. Oke, aku anggap kalian udah paham basic coding Unity. Kalau belum, kalian tonton dulu di deskripsi. Di sini kita tulis dulu public ya. Public, oke, karakter controller, kemudian namain aja controller. Oke, nah ini kita tuh mau membuat variabel tipenya karakter controller, nama variabelnya controller. Nah ini apa? Jadi gini, ini kita minimize, oke, dia loading sebentar. Nah sekarang kalau kalian klik player, nah ini akan ada variabel controller, ya kan? Sesuai yang kita buat nih, namanya controller, tipenya karakter controller, dan ini public. Jadi, nah ini kita bisa masukkan karakter controller kita ini ke sini. Nah, gitu ya. Karena nanti kita akan bergerak menggunakan karakter controller ini, gitu. Oke, kita udah assign nih ya karakter controllernya, udah kita masukkan kayak gini. Sekarang tinggal kita di sini bikin lagi variabel. Namain di sini mungkin public float ya, kemudian move speed. Oke, kayak gini. Public float move speed. Lalu di sini nanti akan muncul, nah ini, move speed kita bisa atur. Mungkin move speed kita adalah ya let's say 5 seperti itu. Oke. Jadi di sini kita mau kembali lagi ke code. Nah, di sini kita mau tulis update. Nah, ini akan ada update, langsung kita klik tab. Nah, akan muncul fungsi private void update. Ya, ini fungsi ya. Nah, di void update ini kita mau buat dulu variabel untuk nge-store input WASD kita. Jadi gini, kalian boleh lihat di sini, ini buat contoh aja. Ya, kalian bisa tulis di sini public float input let's say input AD gini ya, input AD. Lalu di sini kalian tulis public float input WS gitu ya. Oke. Nah, di sini teman-teman ya, input AD kalian tulis input AD di void update ini sama dengan input, oke, dot get axis, oke. Di sini adalah horizontal. Ingat, penulisannya harus sama, nggak boleh beda, harus sama kayak gini ya, hanya besar, yang lainnya kecil. Horizontal kayak gini harus sama. Kemudian selanjutnya input WS, oke, sama dengan input, oke, dot get axis, oke. Di sini adalah vertikal, oke. Nah, kalian ikutin dulu, nanti aku jelasin, oke. Kayak gini ya. Sekarang kita minimize, kita lihat nih. Kalian lihat ada input AD, ada input WS. Ini 0. Sekarang kalau aku play, oke. Nih kalian lihat nih, kalian perhatikan input AD sama WS. Kalau aku pencet A, tuh, input AD berubah jadi min 1. Kalau aku pencet D, tuh, dia berubah jadi 1. Jadi kalau aku pencet A, dia berubah min 1. Kalau aku pencet D, dia jadi 1. Sekarang WS-nya. WS kalau aku pencet W, dia berubah jadi 1. Kalau aku pencet S, dia berubah jadi min 1. Oke, kalau aku WASD, nah dia berubah-berubah tuh nilainya tuh. Nah, ini teman-teman, nilai ini nanti yang akan kita gunakan gitu loh. Nilai ini kita gunakan untuk membuat karakter ini bisa bergerak. Gitu logikanya. Jadi gini, ketika aku pencet A, maka kan dia min 1 tuh. Nah, ketika min 1 ini kita akan membuat posisi X player ini semakin min 1, min 1, min 1, min 1, min 1, min 1 gitu terus. Paham ya? Oke. Belum paham. Aku ulangi lagi. Ini player nih. Player di sini nih. Kalau player mau maju, logikanya berarti kan sumbu Z-nya ini kita gerakkan. Ya kan, nih loh, sumbu Z, posisi Z-nya ini kita gerakkan, ya kan. Nah, untuk menggerakkan posisi Z ini kan kita butuh penambahan nilai tuh, ya kan. Nah, penambahan nilainya inilah yang kita ambil dari input WS ini. Karena kalau kita klik W, input WS akan berubah jadi 1. Maka kalau kita klik W di input WS ini, maksudnya nanti kita akan tambahkan nilai input WS ini ke sumbu Z ini. Kalau dia bertambah 1 terus kan artinya dia maju ke depan. Gitu loh. Tapi kalau aku klik S, maka input WS jadi min 1. Artinya nanti sumbu Z ini kalau kita pengaruhi nilainya dengan input WS, dia akan min 1 terus. Min 1 dia ke belakang. Logikanya gitu. Paham ya? Oke, kalau udah paham, sekarang ini untuk visualisasi aja. Jadi kita sekarang ini hapus publiknya. Yang untuk float input AD, input WS itu hapus publiknya. Oke, jadi tinggal float aja. Maka dari itu, sekarang kalau udah nggak ada publiknya, dia nggak akan muncul di sini. Oke, karena dia jadi variabel private. Oke, terus kemudian ini bisa kita
cut ya, Ctrl X ya, cut ya, Ctrl X kayak gini. Kita masukkan di dalam sini. Nah, kita masukkan di sini. Oke. Oke, ini aku rapikan dulu. Oke, sip. Sekarang di sini kita bikin lagi di sini yang namanya vector tree ya. Input WASD kayak gini. Oke. Vector tree input WASD. Oke. Di sini kita tulis input WASD sama dengan new vector tree. Oke. Lalu di sini input WS horizontal itu input AD, kemudian 0, kemudian input WS. Oke. Nah, di sini mungkin kalian bingung ya. Di sini kalian bingung ini maksudnya apa ini, Bang? Jadi kayak gini. Mungkin ini aku visualisasikan dulu. Jadi ini input WASD aku cut. Oke. Aku taruh di atas sini. Oke. Terus aku buat public biar kalian bisa melihat visualisasinya. Oke. Sekarang gini. Kalian perhatikan ya. Ini aku minimize. Nah, sekarang kita punya input WASD X, Y, Z. Oke. Sekarang kalau aku klik play, aku klik A. Nah, itu kalian lihat tuh, X-nya jadi min 1. Aku klik D, X-nya jadi 1. Aku klik W, oke, Z-nya jadi 1. Aku klik S, Z-nya jadi min 1. Aku klik WASD, maka ini aku lebarin deh. Nah, ini aku klik WASD, maka XZ-nya berubah-ubah. Nah, kalau kalian ingat untuk menggerakkan player tadi yang bergerak tuh cuma X sama Z-nya nih. Aku gerakkan player, nih kalian lihat nih XZ-nya nih berubah-berubah tuh. Tuh, ya kan, berubah-berubah. Sama halnya dengan input WASD nih. Kalau aku klik WASD, maka XZ-nya berubah-berubah. Nah, jadi gini teman-teman. Kita kembali ke script. Jadi, input WASD ini merupakan vector tree yang memiliki nilai X, Y, dan Z. Oke? Nah, untuk membuat nilai vector tree, kita perlu tulis new vector tree kurung X, Y, dan Z. X-nya kita store dengan variabel input AD. Yang mana input AD itu akan mengambil nilai horizontal atau A sama D. Kemudian Y-nya kita store 0. Karena kalau kita mau bergerak itu kan nggak ada ke sumbu Y kan, atau ke atas bawah. Nih loh, sumbu Y itu kan ke atas bawah kayak gini nih. Nih, kan nggak ada kan. Kita bergerak kan cuma ke sumbu X sama Z. Ke samping sama depan belakang gitu. Maka kita cukup store X-nya input AD, Z-nya input WS. Yang mana input WS itu vertikal. Vertikal itu artinya ya W sama S. Loh, kok bisa gitu, Bang? Jadi gini, kalau kalian ke Unity, ke Edit, ke Project Setting, lalu kalian cari di sini Input Manager. Mana Input Manager? Nah, ini Input Manager, lalu akses ini kalian buka. Nah, di sini akan ada akses horizontal sama akses vertikal. Sama nggak nih? Horizontal, vertikal. Penulisannya pun juga sama kan? Nih, horizontal, vertikal. Nah, horizontal kita buka, maka di sini akan ada A sama D. Left sama right. Left, right ini adalah arrow. Row yang kanan kiri itu loh, row, oke. Kemudian di sini kalau kita buka yang vertikal, maka di sini apa? S sama W. Ini up down, ini row. Row yang ada di kanan itu kan ada row up sama down, left sama right. Nah, ini S sama W. Jadi paham ya sekarang ya, kenapa kalau di kodenya ini nih, kalau di sini input get axis horizontal akan memberikan nilai AD, kemudian input get axis vertikal akan mendeteksi nilai keyboard WS kalau ditekan ya. Vertikal ini akan mendeteksi keyboard WS itu karena ini tadi, karena vertikal isinya nih S sama W, kemudian up sama down. Jadi kalau semisal ini kalian play dan kalian klik yang arrow panah-panah itu, maka juga akan berubah nih. Ini aku nggak pencet WASD tapi aku pencet yang panah itu loh, panah keyboard itu loh. Nah, ini dia berubah sama gitu. Asal usulnya dari situ teman-teman, dari edit, project setting, input manager, lalu dari nama-nama akses ini. Horizontal punya AD, vertikal punya WS gitu. Oke deh, kita lanjut lagi biar cepat. Oke, sekarang kita udah paham ini. Oke, ini aku kembalikan ya. Berarti ini aku hapus publiknya, lalu aku cut ininya, Ctrl X, aku taruh di sini. Oke, sip. Sekarang tinggal gimana cara bikin karakternya itu player kita bergerak. Caranya gini teman-teman, kan kita udah punya nilai pergerakannya yang mana di input WASD ini, nilai input pergerakannya. Tinggal kita di sini tulis apa? Controller. Kita tuh mau menggerakkan controllernya, karakter controller ini, ya. Ini loh karakter controller ini. Karakter controller ini tuh kayak motornya gitu loh, motornya yang bikin sebuah objek tuh bergerak. Jadi di sini kita mau tulis controller.move. Oke? Controller.move.
kita mau move kemana nih? Kita mau move menggunakan apa? Input WASD ya. Kita mau move menggunakan input WASD, kemudian input WASD kita mau kita kalikan dengan move speed. Oke, paham ya sampai sini ya? Jadi kalau sekarang kita minimize, kemudian kita play, kita bisa, wow tuh gerak itu banter banget tuh. Jadi kalau move speednya kita bikin 0,1 deh, maka nanti, nah itu kita bisa ngeliat ya karakter kita bergerak. Ini kita naikkan, tambah banter, weng gitu ya. Nah kalau kalian perhatikan lagi nih, ini loh kalian perhatikan posisi X sama Z-nya player tuh, nah itu berubah-berubah, tuh berubah-berubah. Aku maju, pencet W, maka Z-nya naik, semakin positif. Aku pencet S, maka dia mundur dan Z-nya semakin negatif. Begitu juga untuk yang X-nya, untuk AD-nya. Gitu. Cuma teman-teman ya paham ya logikanya. Kita mau move menggunakan input WASD kita dikalikan dengan move speed. Kemudian di sini kita kali lagi. Kita kali dengan apa? Time.delta time. Nah, time.delta time ini apa? Jadi gini, di setiap komputer pasti punya spek berbeda-beda. Let's say kamu main GTA 5 di laptop RAM 4GB. Pasti beda dong FPS-nya ketika kamu main GTA 5 di laptop RAM 32GB. Beda dong. FPS-nya akan lebih tinggi yang laptop RAM 32GB. Nah, karena FPS di setiap komputer ini bisa beda-beda dan gamenya juga kebutuhan speknya beda-beda, maka di sini untuk menyamakan semua FPS itu biar nggak beda-beda kecepatan pergerakannya, maka di sini kita perlu kali time.delta time. Masih bingung? Jadi gini, let's say ini kan kita nggak kasih kali time.delta time kayak gini ya, tanpa time.delta time. Nah ini, jadi di sini aku kasih nilai 1 di komputerku nih dengan RAM 16GB, maka dia akan sebanter ini tuh, banter kayak gini tuh, sampai banter banget. Kalian tadi lihat kan banternya tuh, banter tuh kayak gitu tuh. Tapi nanti ini kalau semisal game ini dimainin di komputer yang lebih kentang yang cuma pakai RAM 2GB dengan nilai move speed 1 ini, mungkin nanti kecepatannya beda. Mungkin bisa aja dia lebih lambat gitu loh. Dia lebih lambat, mungkin paling kecepatannya cuma segini gitu kalau di komputer RAM 2GB. Tapi kalau di komputerku RAM 16GB dengan move speed 1, maka dia bisa kayak gini nih, tuh bisa banter. Nah, untuk menyelaraskan semua pergerakan ini tanpa memandang spek komputer, maka kita perlu di sini tulis time.delta time gitu untuk menyelaraskan FPS-nya gitu, teman-teman. Oke? Jadi sekarang nah kan dia udah lebih lambat, jadi di sini kita perlu mungkin kali ya let's say 50 lah kecepatannya. Oke, misalnya 50 kebanteran, kalian bisa sesuaikan sendiri. Oke. Sekarang kalau udah seperti itu teman-teman, kita mau buat kameranya ini ngikutin playernya. Caranya gimana? Gampang aja. Kalian inget nggak? Ini GFX ini kan kapsul nih. Nah ini kan kapsul nih. Ya. Kalau aku playernya ini aku gerakin, otomatis kapsulnya ngikut ke pergerakan player karena kapsulnya ini adalah child dari player, ada di dalam player ya. Jadi kalau gitu logikanya, kalau main kamera ini aku masukin ke player kayak gini ya. Jadi sekarang player punya GFX sama main kamera, maka ketika aku gerakin playernya, kameranya akan ngikut gitu teman-teman. Jadi sederhananya gitu nih. Nah itu tuh kameranya akan ngikut kayak gitu kan. Nah sip. Oke deh. Kalau gitu sekarang tinggal kita buat gimana nih semisal ya let's say kameranya kita bikin enak lagi deh. Kita bikin kameranya ini dia agak ke atas kayak gini. Oke. Mungkin top down kayak gini ya. Nah kayak gini. Oke nih. By the way ini aku pakainya sumbu lokal. Kalian harusnya udah tahu ini ya, kalau kalian udah tahu basic Unity. Oke ini kayak gini teman-teman. Oke sip. Sekarang aku mau buat kapsulnya ini ya let's say lebih cantik lagi lah. Kita bikin lagi di sini mungkin ada sphere, 3D object, sphere. Nah ini sphere, jadi sphere ini kita delete sphere collidernya. Sorry ini kepencet. Oke, sphere collidernya kita remove. Kemudian sphere-nya ini aku naikkan di sini. Let's say ini kayak kepalanya gitu ya. Kayak kepalanya kayak gini. Oke. Kemudian let's say aku membuat senjatanya deh. Kayak mungkin untuk ini aku namain aja head gini ya. Terus kemudian ini bukan GFX tapi body. Oke, kemudian untuk senjatanya kita buat lagi di sini, kita pakai apa ya? Kita pakai silinder deh. Nah, ini silinder. Aku hapus lagi kapsul collidernya. Oke, silinder ini aku rotate. Nah, kayak gini nih.
Oke, mungkin kayak gini aku naikkan, kemudian scale-nya aku kecilin. Oke, kayak gini. Oke, kemudian ini aku panjangin scale ininya ke sininya. Oke, sip. Kemudian aku pas-pasin biar kayak senjata deh. Oke, mungkin kayak gini. Oke, kayak gini udah oke sih. Udah oke. Oke, sip. Mantap. Oke, silinder ini mungkin aku namain gun. Oke, kalau udah sekarang tinggal aku buat material lagi. Jadi di sini aku create. Oke, ini aku ada material. Oke, namain mungkin ini materialnya warna merah gitu ya. Red material. Ini aku ganti warna merah. Ini aku drag ke badannya. Kemudian ini aku duplikat. Ini aku namain blue matte. Ini aku ganti warna biru gitu ya. Aku drag ke kepalanya, aku duplikat lagi. Oh ya, by the way, duplikatnya tuh Ctrl D, CTRL D. Oke, ini aku namain mungkin yellow matte. Aku kasih warna kuning. Oke, ini aku kasih ke senjatanya. Oke, sekarang kita punya gambar kayak gini. Dan kalau kalian lihat, by the way, ini bayangannya terlalu gelap ya untuk bagian depan. Jadi bisa kita buat gini teman-teman. Ini directional light bisa kita putar Y-nya. Nah, ini Y-nya kita putar, kita sesuaikan. Kita pasin depan dulu deh. Let's say di sini min 200 kayak gini. Aduh, sayangnya ketika depannya kena, sekarang malah belakangnya yang gelap. Terus gimana dong? Ya, gampang aja. Kita duplikat directional light-nya. Oke, kalau udah ini kita rename, kita F2. Namain aja ini adalah bounce light. Oke, lalu di sini shadow-nya yang di bounce light ya. Shadow-nya kita no shadows, kita matikan shadow-nya. Lalu intensitasnya kita kurangin, let's say jadi 0,5 deh. Lalu kalau udah Y-nya ini kita putar supaya dia merefleksikan cahaya belakangnya. Oke, let's say ini berarti 0 gini deh. Oke, mungkin ini X-nya kita buat, ya X-nya kita buat 30 deh mungkin. 30 udah cukup nih, udah oke. Ini directional light-nya mungkin kita buat ini 40 deh. Nah, udah. Jadi nggak terlalu terang dan nggak terlalu gelap. Oke, udah oke kan lighting-nya. Depan terang, belakang pun terang. Oke, tinggal bounce light ini kita masukkan ke dalam directional light. Nah, oke, udah rapi. Sekarang coba kita play. Oke, tuh kita bisa gerak-gerak tuh ya. Kita bisa gerak-gerak dan seolah-olah kita kayak orang yang bawa senjata. Kameranya ngikutin. Oke, sip. Sekarang kita membuat player kita ini bisa menembak teman-teman. Ya, bisa piu-piu gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya gini. Pertama, logikanya itu adalah kita harus buat dulu ya player kita bisa rotasi-rotasi gini. Oke. Nah, pakai mouse. Jadi ketika kita nanti menggerakkan mouse kita, player kita bisa berotasi kayak gini nih. Ya. Nah, caranya gimana teman-teman? Caranya gini. Kita ya pergi ke script ini ya, player movement kita. Di player movement ini teman-teman ya, kita mau bikin dulu variabel di sini. Namanya public float rotate speed ya. Kalau kita punya move speed, maka kita juga punya speed untuk rotate dong, ya enggak? Oke, kalau udah nih teman-teman, ya di sini kita buat dulu fungsi. Ya di sini kalian tulis aja void ya movement kayak gini. Oke, kurung-kurung. Oke, kayak gini. Kalian harusnya udah paham ya fungsi ini kayak gimana untuk apa, karena kalian udah nonton basic codingnya. Kalau udah ini kita cut nih semua nih yang ada di void update, kita cut nih sampai sini, kita Ctrl X, kita taruh di void movement. Oke, kalau udah sekarang fungsi void movement kita panggil di sini. Oke, kayak gini. Oke, harusnya kalian paham ya. Ini fungsi. Nah, fungsi yang memiliki logika movement ini, jadi ini fungsi movement. Dia punya logika movement ini, mechanic movement. Lalu fungsi movement kita panggil di void update. Oke, kalau udah sekarang teman-teman, di sini kita mau bikin yang namanya void rotate. Nah, kayak gitu ya. Void rotate. Nah, jadi gini. Ini kalau kita play, ya sama, kita masih tetap bisa bergerak, sama aja logikanya. Cuman kita pisah aja di sini. Ini ada yang untuk fungsi movementnya, ini fungsi rotate-nya. Nah, di fungsi rotate nih teman-teman, kita mau menampung dulu input untuk mouse kanan kiri kita. Jadi di sini kita bikin variabel float ya, adalah input mouse ya, let's say mouse horizontal gitu ya, mouse kanan kiri gitu ya, pergerakan mouse yang ke kanan ke kiri itu adalah mouse horizontal gitu ya, input mouse horizontal titik koma kayak gini. Oke. Lalu kita bisa tulis di sini input
mouse horizontal sama dengan, nah di sini kita tulis input ya, input.getAxis ya. GetAxis apa? Ya, nama aksisnya nih teman-teman. Kalau mouse itu adalah mouse horizontal ya, adalah mouse X kayak gini teman-teman ya. Kalian perhatikan nih, mouse M-nya besar, lalu spasi, lalu X-nya besar. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa ke edit ya, lalu ke project setting, lalu ke input manager. Di sini ada nih mouse X nih. Nah, ini mouse X. Nah, mouse X ini ya adalah nih X axis, mouse movement X axis. Oke, artinya dia untuk pergerakan mouse kanan kiri. Oke, jadi kayak gini. Oke, teman-teman. Sekarang kalau udah teman-teman ya, kita perlu ngerotate karakter kita. Jadi gini. Tinggal kita di sini teman-teman, kita tulis transform ya, dot apa? Euler angles. Oke, kalian mungkin masih bingung, jadi ikutin dulu aja. Dot transform dot Euler angles sama dengan new vector 3, oke, 0, oke, input mouse horizontal dikali rotate speed dikali time dot delta time, 0 kurung titik koma. Oke. Di sini by the way, ini input mouse horizontal. Kalian biarin seperti ini dulu aja, lalu rotate ini kita panggil fungsi rotate di update sini di bawah movement. Kita panggil, tulis rotate. Oke, sip, mantap. Oke, sekarang kalian ikutin dulu, nanti aku jelasin. Aku yakin kalian masih bingung. Di sini kalian naikin rotate speednya jadi 100 deh. Oke, sekarang gini. Coba kita play, kita gerakin. Oke. Kalian perhatikan rotation ini ya, player, lalu rotation, lalu pada bagian sumbu Y-nya. Kalian perhatikan. Oke, sekarang kita mau gerakin mouse kita ke kanan kiri gini. Tuh, kalian lihat nggak Y-nya berubah-berubah tuh. Tapi kembali lagi ke 0. Oke. Sekarang coba aku mau tanya ke kalian. Logika kalau kita mau ngerotasi player tuh gimana sih? Ya kita putar ini Y-nya. Ya kan? Ya tuh. Kalau kita putar Y-nya, sumbu rotasin Y-nya, ya dia berputar juga playernya tuh kan. Tuh. Nah, maka dari itu, kalau kita mau ngerotasi player, maka kita perlu menggunakan input mouse kita untuk merotasi ini, untuk menggerakkan atau merubah value dari rotation Y. Ya kan, logikanya input mouse kanan kiri kita untuk menggerakkan rotation Y ini. Oke, sekarang logika decodingnya adalah kita buat dulu variabel untuk menampung input mouse kita ketika ke kanan kiri. Mouse ke kanan kiri itu kan inputnya namanya mouse X. Nah, nilai ini ditampung di input mouse horizontal. Lalu, ketika kita mau merubah rotasi, ini rotasi dari Y ini kan ada di transform. Ya, ini kan ada di namanya transform. Transform punya rotasi. Maka di sini kita tulis transform dot Euler angle. Lah, kok Euler angle, Bang? Katanya rotation. Jadi gini, kalau di Unity itu ada transform dot position. Ya, transform dot position itu untuk mengakses apa? Ya ini posisi ini. Jadi kalau semisal ini transform dot position, aku save, kemudian ini aku play, kemudian aku gerakin mouseku. Nah itu Y-nya berubah-berubah kan, Y-nya yang position tuh. Ya kan? Tuh. Ketika aku gerakin mouseku kanan kiri. Tapi kan kita nggak mau ngakses positionnya, kita mau ngakses rotationnya. Nah, untuk ngakses rotationnya ini, kita pakainya adalah transform.Euler angle. Gitu ya, ingat-ingat. Kalau di Unity, rotation itu bahasanya Euler angle. Ingat-ingat, Euler angle. Nah, lalu kita buat deh Euler angle-nya ini dengan sebuah vector tree. Lah, kok vector tree? Ya iya dong, rotation ini kan vector tree. Nih loh, X, Y, Z. Ya kan vector tree, bro. Ya gak? Maka dari itu di sini vector tree, new vector tree, X-nya kita buat 0, ya 0 dong kan, kita kan cuma mau ngerotasi Y-nya tok. Ya, maka X-nya 0, Y-nya kita kasih input mouse kita yang horizontal. Gitu. Kemudian dikalikan dengan rotate speed. Gitu, rotate speed, kecepatan rotasi. Kemudian dikalikan dengan time dot delta time. Ya, biar sejajar semua FPS-nya. Kemudian, Z-nya kita isi 0. Jadi X-nya kita isi 0, Z-nya kita isi 0, tapi Y-nya kita isi dengan input mouse kita yang dikalikan dengan rotate speed yang dikalikan time dot delta time. Cuma pertanyaannya, Bang, kenapa waktu kita rotate ke kanan kiri ini kembali lagi ke 0 nilainya? Karena apa, teman-teman? Karena ini, aku mau visualisasi lagi nih.
Ini aku mau copy deh, ini aku mau cut nih ya, float input mouse horizontal. Aku taruh di sini. Lalu di sini aku buat public kayak gini. Oke, sekarang aku save. Nah, kalian lihat nih. Nih, input mouse horizontal. Kalau aku play, aku ke kanan kiri, ya dia berubah-berubah tapi kembali ke 0 nih loh. Kalian lihat nih. Kalian lihat input mouse horizontal. Mouseku ke kanan kiri nih. Dia berubah nilainya tapi dia kembali lagi ke 0. Nah, berarti gimana caranya supaya ini bisa bertambah bukannya justru kembali ke 0? Caranya adalah oke, ini aku undo dulu. Aku kembalikan ke sini. Oke, caranya adalah di input mouse horizontal ini bukan cuma sama dengan, tapi plus sama dengan, gitu. Nah, nggak bisa ya, nggak bisa plus sama dengan ya. Jadi caranya adalah seperti ini. Caranya adalah di transform.EulerAngel ini yang kita kasih plus sama dengan, gitu. Jadi kalau coding itu kalian jangan takut-takut untuk mencoba-coba ya. Kalau ternyata di sini salah, maka kita coba, oh yang di sini bisa nggak? Oh bisa nih, bisa nah, nggak ada error kan? Nggak ada merah-merah kan? Oke, jadi sekarang ini logikanya gini, rotasi kita, EulerAngel itu rotasi ya, ini loh, transform, kemudian rotasi kita, ini EulerAngel itu ini, EulerAngel itu rotation ini, kita mau tambahkan Y-nya, dengan apa? Dengan input horizontal, input mouse horizontal, kali rotate speed, kali time, delta time. Gitu. Kita tambahkan ya, jadi bukan kita sama dengan kan, tapi kita tambahkan sama dengan. Oke? Jadi sekarang kalau kita play nih, kita rotasi, nah itu kita mouse kita bisa berguna untuk merotasi itu. Mungkin ini kurang licin ya. Kalau kurang licin kita naikkan ini rotate speednya jadi 500. Oke. Nah tuh sekarang udah oke tuh. Oke. Cuma permasalahannya satu hal lagi teman-teman. Gini, coba sekarang kalian di sini bikin cube dulu deh. 3D object, cube. Oke? Cube ini kalian reset. Oke? Lalu kalian gedein deh cube-nya. Oke? Kalian anggap ini kayak obstacle gitu. Kalian posisikan terserah kalian mau posisikan di mana. Oke, untuk aku coba posisikan di sini. Kemudian ini ketinggian ya, aku turunin dikit. Oke. Kemudian mau aku posisikan di sini. Kemudian di sini, kemudian sama di belakang satu. Oke. Sekarang kita bikin di sini klik kanan, create empty, namain aja ini environment. Oke. Environment ini kita reset dulu posisinya, transformnya kita reset biar semuanya 0 nih ya, mau posisi, rotasi, scale. Kalau udah cube kita select semua, sama plane kita masukkan ke environment. Jadi sekarang environment menampung ya environment berupa alas sama cube gitu. Oke. Kalau udah, sekarang kalian lihat nih. Oke. Ini aku pencet W, ini aku maju ke depan. Oke. Aku pencet S, aku maju ke belakang. A ke kiri, D ke samping. Tapi teman-teman, kalau aku rotasi arahku ke sini. Rotasi arahku ke sini misalnya ya. Kalian bisa ngeliat ya nih, aku rotasi arahku ke sini. Oke, kemudian aku pencet W. Lah, dia malah ke situ tetepan. Aku pencet S. Loh, kok dia malah ke situ? Harusnya kan kalau aku pencet W ya dia ke arah sana dong. Ke arah, aduh ini gimana, malah jadi bingung kan? Nah, kalian coba sendiri, kalian nanti pasti bingung ya. Ketika kalian madep ke sini kalian betul WASD-nya, tapi ketika kalian berubah arah, loh kok malah beda nih arahnya WASD-nya. Nah, untuk memperbaiki hal ini gimana? Oke, untuk memperbaiki hal ini gini teman-teman. Kalian kembali ke script teman-teman. Oke, jadi sebelumnya teman-teman, di sini kita perlu mengambil referensi kamera kita dulu ya. Jadi di sini kita perlu bikin public, oke. Lalu transform, oke. Lalu kalian tulis aja di sini kamera, oke. Kamera transform deh biar lebih jelas lagi. Oke, kamera transform, oke. Jadi sekarang kalau kita minimize, oke. Lalu di sini kita ke player, oke. Lalu di sini akan ada variabel kamera transform, kita masukkan main kamera kita. Nah, main kamera kita masukkan, oke. Kalau udah kita masukkan seperti ini teman-teman, kita kembali lagi ke code-nya di sini nih, oke. Lalu di sini kita mau buat variabel baru dulu, oke, yang berhubungan dengan kamera kita. Karena kalau kalian tahu kan, ketika kita ke muter gini, kita mau bergerak ke arah sana tuh sesuai dengan arah kamera kita kan, logikanya kan. Berarti kita perlu kamera kita kan, karena kita harus bergerak sesuai dengan arah kamera kita, gitu. Maka di sini kita membuat vector tree yang baru. Ya di sini, let's say di sini vector tree yaitu adalah move camera direction. Jadi
kita bikin vector tree untuk menampung move camera direction. Nah, by the way, ini kita bisa langsung sama dengan kayak gini, new vector tree. Kayak gini. Sebetulnya bisa langsung kayak gini sih, tapi di sini teman-teman aku mau langsung tulis kayak gini. Ini ya, ikutin dulu aja, ikutin dulu, nanti aku jelasin. Adalah camera transform, oke, dot transform direction, oke, lalu kurung input WASD, oke, mana input WASD, oke, lalu titik koma, oke, lalu di sini controller move-nya kita nggak pakai input WASD tapi pakai ini move camera direction, oke, kayak gini teman-teman, oke. Sekarang coba kalian minimize, lalu kalian play, oke. Di sini nih. Kalau aku maju ke sini, dia maju. Aku muter ke sana. Kalau aku pencet W, dia majunya ke sana. Aku muter ke sini, aku pencet W, dia majunya ke sini. Jadi sekarang dia udah bisa bergerak. Cuma permasalahannya, kalau aku pencet S, teman-teman. Iya. Dia terbang. Dia ke atas. Kalian lihat nih, Y-nya ke atas nih. Y posisinya ke atas kalau aku pencet S. Ya, karena apa? Karena dia menyesuaikan kamera nih loh. Sebentar, kalian lihat dulu kameranya. Tuh, kameranya kayak gimana tuh? Nah, kameranya kan posisinya kayak gini ya. Kayak gini ya posisinya ya. Maka kalau aku pencet S, ya dia ke arah kameranya gitu. Tapi dia udah betul kan nih arahnya tuh. Kalau aku mau mengarah ke sini, aku pencet WASD-nya udah betul. Tinggal kalau malah S-nya naik. Nah, untuk memperbaiki hal ini, kita bisa kembali ke code-nya. Lalu di sini kita tulis move camera direction-nya ini, variabel yang move camera direction-nya ini, kita tulis .y-nya ya. .y-nya kita buat 0 supaya dia nggak ke atas. Ke atas itu kan sumbu Y kan, posisi sumbu Y. Maka .y-nya kita buat 0. Jadi sekarang kalau kita play, nah tuh, dia udah nggak ke atas. Oke, sebelumnya aku mau jelasin dulu code-nya. Oke, kita jelasin code-nya. Jadi gini teman-teman, kalian inget nggak? Kalau kita bergerak ke arah-arah ini loh, arah-arah ini kan sebetulnya arah yang dilihat kamera. Oke, arah yang dilihat kamera. Oke, maka dari itu di sini kita perlu buat referensi untuk kamera transformnya. Supaya kita bisa masukin main kamera. Kamera transform tuh kita akan menggunakan transform kamera ini loh. Ya, kamera transform. Oke, di sini kita buat itu ya, public transform, kamera transform. Oke, kalau udah kita punya referensi ke kamera transformnya, maka kita membuat vector tree yang baru untuk move camera direction. Jadi untuk arah pergerakan kita nanti yang sesuai dengan direksi kamera. Arah pergerakan kita yang sesuai dengan kamera direction kita isi dengan kamera transform .transform direction input WASD. Ini artinya variabel vektor input WASD kita akan disesuaikan dengan arah kamera transform. Jadi kamera transform direction itu akan menyesuaikan vektor apa nih, vektor tree apa nih? Ya, input WASD yang mau kita sesuaikan gitu loh. Masih bingung? Oke, jadi gini, input WASD kita supaya sesuai dengan arah kamera, maka kita perlu tulis di sini kamera transform direction. Lalu input WASD. Kan kita menyesuaikan dengan arah kamera. Maka ya kita pakainya di sini kamera transform ya, karena kamera transform kita ini variabelnya udah kita isi dengan apa? Main kamera kita gitu. Maka kamera transform direction ini fungsi teman-teman untuk menyesuaikan vektor tadi dengan arah. Lalu apa yang mau disesuaikan? Input WASD disesuaikan dengan kamera transform. Hasil penyesuaiannya kita store ke move camera direction, yang mana nanti move camera direction akan menggunakan di sini, akan dijadikan controller move untuk kita bergerak nanti. Jadi move camera direction yang udah kita sesuaikan gitu ya tadi ya, input dengan arah kamera, kita kali move speed, kita kali time to delta time. Lalu di sini move camera direction .y-nya kita buat 0 supaya kita nggak terbang kayak tadi. Gitu kan. Posisi ke atas itu kan .y. Ya, untuk kita terbang, untuk kita turun itu kan .y. Jadi kita buat 0. Jadi sekarang kalau kita play, nah udah layaknya kayak normal gitu. Oke. Sekarang mungkin kita mau tambahkan sedikit lah untuk mapnya biar lebih rapi. Jadi di sini aku mau bikin kayak tembok gitu. Oke, ini cube. Aku reset. Oke, let's say cube-nya ini aku buat ini scale-nya 5 deh. 5, lalu ini aku arahin ke sini. Oke, kayak gini teman-teman. Kalian pas-pasin aja lah, gampang kok. Oke ya, kayak gini. Kalian bisa lihat dari atas nih, lalu klik ini biar jadi 2 dimensi, lalu pencet F biar fokus. Nah, ini udah 2 dimensi. Oke, tinggal kalian arah-arahin aja ini. Nah, by the way kalian bisa pencet T ya untuk rect. Ini aku pakai T.
pencet T, oke? T untuk ngerek kayak gini. Oke, ini udah rapi ya. Nah, itu udah rapi itu. Oke, lalu ini tinggal aku duplikat, aku taruh di sini. Oke nih. Oke, sip, udah rapi. Tinggal aku duplikat lagi nih, Ctrl D, lalu aku rotate. Oke, kalau udah rotate tinggal aku posisikan di sini. Oke ya. Dah kayak gini aja, nggak usah rapi-rapi. Lalu ini aku taruh di sini. Oke deh, sekarang kita udah punya. Nah, ini agak kesini dikit. Nah, kita udah punya map yang agak proper dikit lah. Ya, yang ada temboknya, tinggal cube-nya ini kita naikkan Y-nya. Oke, segini. Terus cube-nya ini kita masukkan environment. Oke, selesai. Jadi sekarang kita, ya at least kita punya map yang agak proper lah, tuh. Oke, sekarang gini teman-teman. Ya, kalian udah nggak bisa keluar map, ya nih ya, kalian udah nabrak-nabrak, kalian nggak bisa keluar map. Oke, sekarang gini teman-teman, kita membuat gimana karakter ini bisa tembak-tembak, bisa piu-piu gitu ya. Oke, pertama kita mau gini dulu teman-teman, kita mau tentukan dulu peluru kita nanti keluar dari mana. Yang namanya peluru ya pasti keluar dari senjata dong bang. Keluarnya di mana tapi gitu loh, ya keluarnya di ujung senjata ini ya. Peluru keluarnya di ujung senjata ini. Maka dari itu teman-teman, kita di sini perlu bikin kayak empty object. Empty object kita taruh di gun. Di gun ini kita klik kanan lalu empty object. Namain aja di sini adalah bullet out. Bullet out itu adalah posisi keluarnya bullet. Nah, bullet out ini kita taruh nih di ujung ini nih. Oke, nah kita taruh di ujung ini. Nah, kita pastikan Z-nya ini sumbu Z ya. Sumbu Z mengarah ke depan. Jadi ini kalian buat lokal. Terus kalian rotasi kayak gini supaya nih Z-nya mengarah ke depan. Jadi kalau di sini kasusku adalah rotation X-nya aku buat 90 untuk bullet out. Jadi gun itu punya child bullet out. Nah, bullet out-nya ini sumbu Z-nya mengarah ke depan. Ingat-ingat ya, Z ini harus mengarah ke depan. Karena kita menembak pasti mau mengarah ke depan dong. Nggak mungkin kita menembak mengarahnya ke tempat yang lain, tapi mengarahnya ke depan. Z-nya ke depan, ini aku bikin 90X-nya berarti. Oke. Kalau udah pas arahnya gini teman-teman, kita mau bikin script baru untuk player shooting. Di sini kita udah punya script player movement. Sekarang kita tinggal bikin script player shooting. Gitu ya, player shooting. Kita tunggu, biasa loading sebentar di Unity. Kalau udah kita masukkan di sini ke player, kita add komponen. Kalian bisa drag and drop gini kok, bisa. Atau kalian juga bisa add komponen, cari di sini player. Nah, ini player shooting. Ini yang barusan kalian buat kan? Player shooting, kalian klik-klik dari sini pun juga bisa klik-klik. Nah, tuh langsung kebuka. Oke. Sekarang kita mau menembak. Nah, mau menembak kita perlu variabel apa aja nih? Pertama, kita bisa hapus dulu. Oke, hapus. Kita perlu referensi apa? Referensi peluru dong. Ya dong, kita menembak akan keluar pelurunya, ya enggak? Maka di sini kita bisa tulis public, oke? Lalu game object, lalu bullet object gini. Bullet object, oke. Oke, bullet object. Jadi kalau kita minimize, oke, di player shooting akan ada apa nih? Bullet object. Tuh ya, bullet object ini. Jadi di sini kita bisa bikin bulletnya dulu, klik kanan 3D object. Mana ini? Sphere. Oke, namain aja ini adalah bullet. Oke, ini aku reset dulu. Nah, itu. Ya elah, masa bulletnya segede ini. Masa gedenya segini bulletnya. Oke, mungkin ini bulletnya aku kecilin dulu ya. Mungkin ya let's say scale-nya ini aku bikin 0,2 lah, 0,2. Lalu di sini aku kasih material baru ke resources. Aku bikin material baru. Ya. Material namain aja black matte gitu ya. Bullet warnanya hitam gitu. Aku kasih ke bulletnya, oke, kayak gini. Lalu di bulletnya ini teman-teman, ya, aku kasih. Coba kalian gini dulu. Ini bulletnya kalian taruh atas gini, nah ke atas, oke. Sekarang kalian play, oke, tuh nggak ada apa-apa ya, bulletnya ngambang ya. Tapi kalau bulletnya kalian kasih yang namanya rigid body, oke. Sekarang kalian matikan, sekarang kalian play, sorry, tuh dia jatuh. Nah, tapi kenapa permasalahannya bulletnya tembus ke bawah gitu kan? Oke, jadi gini, kalian pastikan di plane-nya ini udah ada collidernya. Oke, udah ada. Sekarang di bullet out-nya ini, di bullet-nya ini, dia udah ada sphere collider, udah ada rigid body. Terus di sini, collision detection-nya, ya, ini kalian ubah jadi continuous deh. Sekarang coba kalian play.
Oke, dia jatuh. Nah, tapi dia jatuhnya oke di sini ya, pas ya, nggak tembus ya. Oke, ini kalian buat continuous ya collision detectionnya, supaya dia collision itu artinya apa toh? Collision itu artinya ya itu tumbukan atau gesekan gitu loh. Jadi deteksi gesekannya atau deteksi tumbukannya kita buat continuous. Kita buat terus-menerus untuk mendeteksi tumbukan atau gesekannya gitu loh. Makanya sekarang kalau kita play ya dia udah pas di sini ya, jatuh sampai di sini, nggak tembus. Oke, kalau udah sekarang bulletnya ini teman-teman. Oke, ini by the way bisa kita ke resource nih. Kita bisa bikin folder baru di resource. Mungkin di sini kita bikin folder dulu material kayak gini. Terus semua materialnya ini kita masukin ke folder material. Lalu kita bikin folder lagi. Namain aja di sini adalah prefabs gitu, prefabs. Lalu bulletnya ini kita masukin, ini kita buka dulu folder prefabsnya, lalu bulletnya ini kita drag and drop, kita tarik ke sini ke folder prefabs. Oke, jadi sekarang bulletnya ini akan berwarna biru. Kalau kita delete bulletnya nggak apa-apa, kita kan punya simpenannya di sini, jadi tinggal kita masukin lagi nanti ke sini gitu. Oke, jadi sekarang di playernya, di bagian player shooting, bullet objectnya aku masukin bullet. Bam. Oke, kita udah punya referensi untuk bullet kita. Oke, sekarang aku mau nge-spawn bulletnya ketika aku klik mouse. Oke, jadi caranya gini. Caranya kita ke update dulu. Di sini kita bikin fungsi update ya, update kayak gini. Oke. Nah, di private void update ini kita mau kayak gini nih. If input ya .get mouse button ya 0, maka kurung kurawal, maka instantiate bullet object. Nah, di sini kita perlu referensi, kita mau nge-spawn bullet objectnya di mana nih, gitu loh. Karena kalau cuma gini tok, kalau misal sekarang kita play, kemudian kalian perhatikan hierarki ini, hierarki. Kalau aku klik, nah itu akan keluar bullet-bulletnya tuh, ya langsung keluar banyak banget kayak gitu ya, tuh. Cuma permasalahannya bulletnya ini nggak nge-spawn di tempatnya yang bener gitu loh. Nah, maka kita perlu cari referensi untuk bullet out ini supaya bulletnya bisa nge-spawn di bullet out ini. Jadi di sini di script player shooting kita bikin lagi public transform bullet out. Oke. Kemudian ini kita kasih koma bullet out. Oke, kayak gini. Jadi ketika get mouse button 0, mouse button 0 itu artinya ketika mouse kiri ya. Jadi 0 itu mouse kiri, 1 itu mouse kanan, 2 itu middle mouse, mouse tengah itu loh, yang mouse wheel, mouse scroll itu kalau kalian klik itu mouse 2. Tapi kalau kita mau mouse kiri, deteksi mouse kiri, maka ini 0. Oke, jadi kita akan instantiate itu spawn ya. Instantiate itu spawn. Jadi ketika mouse button kiri dipencet ya, maka kita akan instantiate atau nge-spawn bullet object di bullet out. Maka di sini di player bullet out-nya ini kita masukin bullet out. Kita akan nge-spawn bullet object yang mana bullet di bullet out, yaitu di sini. Jadi kalau kita play, bam 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 bam. Lah kok nggak beres kayak gini bang? Ini kenapa nih? Ini kenapa gini? Kita kembali lagi di sini nih, ya. Ini sebetulnya kita coba dulu get mouse button, kita tambahin down kayak gini. Oke, D-nya besar. Oke. Kemudian ini coba kalian hapus dulu. Oke, kayak gini. Lalu kalian tulis koma. Nah itu, kalian lihat di sini ada apa aja nih? Objek original. Objek originalnya ya bullet object. Lalu transform parent. Nah, jadi kalau kita nge-spawn bullet objectnya ini, parentnya mau taruh di mana nih? Oh, nggak usah dikasih parent ya. Jadi ini kita tulis 0 aja. Lalu koma. Lalu di sini instantiate workspace. Mungkin ini langsung aku isi aja deh. Oh, mungkin kayak gini. Sorry. Ini bukan 0 tapi bullet out. Tadi kita salah. Kita cuma bullet out toh. Harusnya ini bullet out position. Nah, kayak gini. Kemudian kita tulis di sini quaternion.identity. Nah, tadi kita salah teman-teman. Kita lupa. Kita cuma tulis bullet out toh. Ya bingung dong. Jadi itu maksudnya gini. Ini bulletnya ini ketika kita tulis bullet auto tadi ya, nih ya. Aku tulis misalnya ini tadi kita tulisnya apa di sini? Bullet auto kan? Bullet auto kayak gini kan? Nggak pakai position kan? Nanti jadinya adalah peluru-pelurunya itu akan menjadi childnya bullet out nih. Kalau aku tembak, nah itu tuh.
Nih, kita buka bullet out. Nah, tuh pelurunya malah ada di dalam bullet out gitu loh logikanya. Nah, sedangkan kan kita kan nggak mau gitu kan. Kita kan intinya kan mau pelurunya itu spawnnya ada di bullet out. Nah, spawnnya ada di bullet out itu kan artinya spawnnya ada di positionnya transform bullet out. Maka dari itu, di sini kita tulis bullet out dot position gitu. Nah, ini kok error kenapa? Kita perlu juga assign rotasinya. Rotasinya ya mungkin kita tinggal tulis aja bullet out dot rotation kayak gitu, udah gitu. Jadi bacanya adalah ketika mouse kiri ya diklik, maka kita akan instantiate atau nge-spawn bullet object. Posisinya spawnnya di mana? Di bullet out dot position. Rotasinya gimana? Ya di bullet out dot rotation. Jadi sekarang kalau kita play, bam bam bam, tuh kan, tuh dia akan nge-spawn di posisi bullet out ini. Nah, dia nge-spawn di posisi bullet out ini, rotasinya menyesuaikan dengan bullet out juga. Tuh gitu. Tuh. Oke, teman-teman. Oke. Sekarang permasalahannya adalah kita mau bikin ketika kita nembak itu bisa maju gitu loh, pelurunya bisa duar gitu ya. Pelurunya bisa melaju. Nah, caranya gimana? Caranya gini, ya. Di sini kita perlu store dulu pelurunya di variabel referensi gini loh. Jadi gini, kita kan habis nge-spawn nih. Habis nge-spawn kan kita kan nggak punya referensi peluru yang barusan ke-spawn nih loh. Kalau aku tembak, kan ada peluru-peluru yang barusan ke-spawn nih, ya kan? Nah, kita kan nggak punya referensi ininya. Nah, kita mau ngambil referensi ini gitu loh, ya. Peluru-peluru yang barusan ke-spawn. Supaya bisa kita kasih force. Supaya nanti ketika kita nembak, bam, nah peluru yang barusan ke-spawn ini akan maju, bam, kayak gitu. Akan maju, bam, gitu. Itu kita kasih force. Maka dari itu, di sini teman-teman kita membuat, di sini aku mau kasih spasi, lalu di sini aku mau buat variabel tipenya game object, namain aja bullet clone, lalu sama dengan, jadi bullet clone sama dengan instantiate ini. Jadi bullet object yang barusan kita instantiate atau kita spawn, kita store ke bullet clone. Jadi tinggal di sini di bullet clone ya, bullet clone dot ya, kita mau get komponen dulu, rigid body. Get komponen gini, kalian ingat nggak di bullet ini, mana tadi bulletnya? Di resource, di prefabs, di bullet ini. Bullet ini kan punya komponen rigid body. Komponen rigid body yang bikin bulletnya itu tadi jatuh. Artinya komponen rigid body ini kayak fisikanya gitu loh, kayak komponen fisiknya, komponen fisikanya. Nah, kita mau kasih force di rigid body-nya ini. Maka dari itu, ketika kita mau mengakses rigid body dari objek bullet ini, ya, komponen rigid body yang mau kita akses ini, maka di sini kita perlu tulis bullet clone.get komponen, ya kan? Bullet clone ini kan bullet yang barusan kita spawn. Nah, kita mau mengakses rigid body-nya. Jadi kita tulis di sini .get komponen. Kemudian kayak gini, apa ini namanya? Tanda kurang besar sama tanda lebih besar dari gitu ya. Lalu kalian tulis di sini rigid body. Lalu ini kurung biasa kayak gini, oke? Lalu dot. Nah, komponen rigid body-nya mau kita apakan? Mau kita add force kayak gini, teman-teman ya. Mau kita add force. Kita add force dengan berapa? Ya, di sini kita perlu dulu bikin variabel public ya, public float ya, shoot force gini. Oke, mau kita add force dengan shoot force kayak gini. Oke, shoot force gitu. Nah, by the way, ini shoot force kita kali apa? Kita kali dengan bullet out dot forward. Nah, kenapa dikali bullet out dot forward? Gini loh logikanya, ya. Kan kita kan mau setelah nge-spawn ini, nge-spawn bullet clone, nge-spawn bullet object, ya kan? Bulletnya itu kan kita store ke bullet clone. Nah, cuma kita mau nembaknya ke arah mana ini loh, gitu loh. Kita kan bullet clone-nya mau kita add force nih. Nah, add force-nya mau kita add force ke arah mana gitu loh. Ya mau kita add force ke arah bullet out-nya dong. Jadi kalau semisal bullet out-nya mengarah ke sana, ya ini kan ke sana nih arahnya, ya kita mau pelurunya itu mau kita add force ke arah sana sesuai arah dengan bullet out-nya. Kalau semisal bullet out-nya nanti ngarahnya ke sana nih, nah itu ngarah ke sana tuh, ngarah ke sana, ya nanti pelurunya mau kita tembak ke arah sana sesuai dengan bullet out-nya gitu. Maka dari itu di sini shoot force ya kita kali dengan bullet out dot forward, kita kali dengan
arah bullet out, arah depannya. Forward itu kan artinya arah ke depan gitu loh. Jadi bullet yang barusan kita spawn akan kita add force sebesar shoot force ya. Force-nya itu atau tekanannya itu sebesar nilai shoot force, arahnya ke depan bullet out. Ya, ke arah depannya bullet out. Jadi sekarang kalau kita play di player ini shoot force-nya let's say kita isi 500, kita play. Oke, kita tembak tuh. Dia akan tuh kan. Tuh kan dia mulai ada force-nya tuh. Tuh, force-nya ke depan. Nah, tuh. Kalau misal ini aku naikkan jadi let's say 10.000 nih, 10.000 nih. Banter banget nanti dia. Tuh, banter banget kan? Banter banget. Ini kalau misal ini 1000. Kalau ini 1000 gimana? Tuh, masih lumayan kalau 1000 gitu. Oke, ini kalian bisa bermain-main lah ini nilainya berapa. Oke, mungkin 2000. Nah, gitu teman-teman. Arahnya ke depan kan? Jadi kalau semisal ini aku ganti bukan forward tapi ke arah right kayak gini, ya nanti dia arahnya ke kanan gitu loh. Tembakannya ke kanan dari itu, ke kanan kan arahnya, ke kanan dari bullet out gitu. Jadi ingat-ingat teman-teman, forward ini artinya sumbu Z. Sumbu Z dari bullet out. Nah, kita lihat bullet out sumbu Z-nya kemana? Sumbu Z itu yang warna biru. Oh, sumbu Z-nya ke depan sana. Ya, makanya dia betul ke sana. Tapi kalau bullet out ini sumbu Z-nya aku rubah ke sini nih. Nah, aku rubah ke arah sana tuh ya, sumbu Z-nya yang warna biru ke arah sana. Kalau aku tembak, ya dia ke arah sana gitu. Jadi menyesuaikan dengan sumbu Z dari bullet out. Gitu, teman-teman. Oke? Sekarang masih ada satu permasalahan nih. Kalian notice nggak? Kalau misal aku tembak-tembak gini, ya let's say aku naik. Ini aku malah aku malah bisa terbang tuh. Aku bisa naik ke atas pelurunya tuh. Ini aku terbang loh ini. Ini aku terbang, ini aku naik ke atas pelurunya nih. Nah, ini aku ngambang loh ini. Ini ngambang nih. Ya, aku ulangin ya. Awalnya aku di bawah. Oke. Awalnya aku di bawah. Let's say ini shoot force-nya aku kasih 0 dulu deh. Oke, awalnya aku di bawah, aku tembak-tembak, aku deketin pelurunya tuh. Aku malah terbang tuh. Aku naikin pelurunya tuh. Tuh, aku naikin pelurunya. Nah, kalian lihat ya, aku naikin pelurunya. Dan aku nggak bisa turun lagi. Aku nggak jatuh. Kayak nggak ada gravitasinya. Nah, itu kan? Tuh. Nah, untuk memperbaiki hal ini gimana, Bang? Jadi kayak gini, teman-teman. Kayak gini. Ikutin aku ya. Caranya adalah, teman-teman, kalian ingat yang controller move ini, yang ada di script player movement, oke? Nah, controller move ini kalian ubah jadi simple move. Sesimpel itu. Ya, udah kayak gitu aja. Sekarang, udah kalian ubah jadi simple move, kalian save, terus move speednya ini kalian naikkan lah. Jadi 5000, let's say. Gitu. Sekarang, kalau misal aku ini ya, misalnya anggap aja ini, nah ini aku naik tuh, aku turun tuh kan, kalian lihat nggak? Nih ya, coba aku ulangi ya. Aku deketin deh sama karakter playerku. Oke, ini aku naik nih. Oke, aku belum bisa naik ya, sebentar. Tak bikin kayak tangga gitu. Nih. Nah itu tuh aku udah agak ngambang tuh. Tuh, tapi aku turun lagi. Tuh aku ngambang, aku turun lagi tuh gitu. Jadi let's say kalau semisal ini temboknya aku hapus, kemudian aku terjun bebas gitu, aku akan jatuh, aku nggak akan ngambang nih, lihat nih. Wah, tuh kan aku jatuh kan. Nah gitu teman-teman. Itu jadi untuk karakter controller, nih karakter controller ini, komponen ini, untuk bikin dia bisa bergravitasi, tinggal kita ini simple move, kita ubah jadi simple move, bukan pakainya move tapi simple move, oke? Oke, sekarang aku mau jelasin satu hal lagi teman-teman. Kalian tahu nggak? Tadi kan di sini aku tulisnya get mouse button. Get mouse button ya. Tapi kenapa ketika get mouse button itu banyak banget yang ke-spawn nih? Ya, ini ingat ya, ini tak rubah jadi get mouse button top. Nih, kalian lihat nih, ketika aku play get mouse button, tuh langsung banyak banget yang spawn. Get mouse button itu artinya dia mendengarkan apakah mouse itu di hold, ya, di hold. Jadi kalau kalian ingin mendeteksi hold dari sebuah mouse, hold ya, kalian tahu hold, H-O-L-D, hold, penahanan, tekan tahan gitu ya, tekan tahan dari sebuah mouse. Kalian pakainya di sini adalah get mouse button aja. Tapi kalau kalian ingin mendeteksi cuma sekali klik gitu aja, kalian bisa pakai get mouse button down. Gitu. Jadi kalau sekali klik get mouse button down. Jadi ketika mouse ini diklik kan mouse-nya turun tuh. Tombolnya mouse-nya turun tuh. Gitu. Tapi ada juga di sini get mouse button up. Get mouse button up kayak gini. Nah, get mouse button up itu akan dipanggil ketika kalian klik mouse, oke? Nah, kalian klik mouse, ini kalian tahan dulu mouse-nya, lalu kalian lepas mouse-nya. Nah, tuh. Jadi kalian tahan mouse-nya, kalian lepas mouse-nya. Nah, itu. Jadi ketika mouse dilepas, maka akan terjadi
Jadi get mouse button up itu terjadi ketika mouse dilepas gitu ya. Kalian tahan mouse-nya, kalian lepas. Nah, itu namanya get mouse button up. Jadi ini kita pakainya down. Down itu ketika mouse pertama kali diklik, bukan dilepas. Gitu teman-teman. Oke ya, ini tinggal kita naikkan force-nya jadi 10.000. Oke, kita udah bisa bermain-main. Oke, sekarang gini teman-teman, kita mau buat pelurunya ini. Kalau pelurunya itu mengenai sebuah objek, maka objek itu akan dibuat hilang. Oke, let's say kayak gini biar jelasnya. Anggap aja kita membuat enemy. Jadi di sini kita create ya, create empty enemy kayak gini. Ini kita reset dulu, biasakan di reset biar rapi ya. Lalu kita ganti posisinya, let's say di sinilah enemy-nya. Oke, let's say agak ke sini deh. Oke, let's say enemy-nya di sini ya posisinya. Lalu di enemy ini aku mau klik, lalu klik kanan, lalu 3D object, lalu kapsul. Oke. Kapsul ini aku naikkan sampai segini. Oke. Lalu kapsul collider-nya aku hapus, remove. Nah, lalu di enemy-nya ini baru aku kasih kapsul collider. Jadi di enemy-nya ini aku kasih kapsul collider. Jadi hitbox-nya atau collider-nya ya itu bukan di grafiknya ini ya, bukan yang ada mesh renderer-nya. Ini cukup mesh renderer tuh cukup grafiknya aja gitu. Tapi hitbox-nya atau collider-nya itu ada di objek utamanya ini yang enemy. Oke, sekarang kalian notice nggak? Ini kapsul collider-nya nggak pas nih. Oke, jadi kita naikkan dulu. Ini adalah height-nya kita buat 2, Y-nya kita buat 1. Oke, tuh sekarang udah pas kan kalian lihat. Oke, udah pas tuh. Oke. Sekarang gini teman-teman. Oke, sekarang gini. Kalian masih ingat yang namanya rigid body? Oke ya, rigid body itu kayak physics-nya gitu ya. Sekarang kita di sini add komponen rigid body. Kayak gini. Kalau semisal sekarang aku tembak-tembak nih, arahin ke enemy-nya itu. Oke, nggak kejadian apa-apa ya. Nggak kejadian apa-apa tuh, ya. Nggak kejadian apa-apa. Aku ingin ketika enemy-nya ini kena tembak, maka enemy-nya tuh akan mental gitu loh. Akan mental. Aku ingin membuat kayak gitu. Oke, caranya gimana teman-teman? Caranya seperti ini. Pertama, kita buat script khusus di bulletnya. Oke, ini kan ada bullet nih. Nah, kita bikin dulu script di sini. Asset, scripts. Ini kita create C# script, namain aja ini adalah bullet. Oke, ketika udah jadi script bulletnya ini, kita tinggal ke asset, ke resources, lalu ke prefab, lalu ke bullet. Nah, bullet ini kita klik-klik. Nah, di bullet ini kita akan masuk ke prefab mode. Oke. Di bullet ini akan aku masukin komponen yang namanya bullet yang barusan aku buat tadi. Oke? Kayak gini, bullet. Oke, sip, kayak gini. Mungkin kalian bingung ya, maksudnya prefab ini apa sih? Jadi kayak gini. Ini contoh aja, kalian nggak usah ngikutin, ini contoh aja. Prefab tuh gini. Ini aku kasih ke sini. Nah, prefab tuh warnanya apa? Warna biru. Ya, warna biru. Oke. Anggap aja bulletnya ini aku duplikat. Anggap aja 3 bullet. Oke, kayak gini. Aku punya 3 bullet. Oke, bullet ini semua dia memiliki prefab yang sama, yaitu ini kalau aku klik nih, nah itu arahnya ke sini, ke bullet ini. Jadi bullet ini sebagai prefab dari bullet-bullet ini semua. Oke, nah kalau semisal teman-teman aku mau ngerubah semua bullet ini beda material gitu ya. Semisal ini ada banyak bullet, ini aku duplikat lagi deh. Nah ini ada banyak banget nih bulletnya. Aku mau ngerubah bullet ini yang warna hitam jadi warna kuning. Masa aku harus merubah satu-satu kayak gini? Ini aku rubahin warna kuning satu-satu kayak gini. Kan capek, ya kan? Kan lama tuh, kan nggak enak. Nah, maka caranya adalah supaya langsung semuanya itu berubah jadi warna kuning. Kita tinggal klik salah satu bulletnya ini yang prefab yang warna biru, lalu kita klik prefabnya ini, dia mengarah kemana? Nah, mengarahnya ke sini kan? Oke, lalu bullet yang di asset ini kita klik, nah, nanti kan ke sini kan, ke prefab view gini. Terus di sini baru kita kasih materialnya. Materialnya let's say warna kuning gini. Nah, sekarang kalau kita kembali, kita pencet scene. Nah, yang lain bullet-bullet yang ada di scene ini otomatis jadi warna kuning gitu loh. Gitu logikanya teman-teman. Ya, paham ya, masuk akal ya. Jadi kalau aku mau merubah lagi, tinggal aku ke bullet yang ada di asset ini, yang ada di prefabs, klik-klik, lalu aku cari material warna apa. Let's say ya warna hitam aja, udah gitu. Udah gitu caranya. Maksudnya tuh buat kayak gitu loh. Oke, sekarang di script bulletnya ini mana tadi? Oh ya, ada di resource, prefab, bullet. Nah, ini scriptnya udah kita masukkan. Nah, di sini teman-teman kita mau melakukan yang namanya collision atau collision itu artinya adalah deteksi tumbukan gitu loh. Ketika terjadi tumbukan mau ngapa, ketika terjadi gesekan mau ngapa. Jadi gini,
Pertama, ke enemy. Enemy ini kita mau kasih tag khusus. Tagnya kita mau add tag, namain ini plus. Ini kita tulis enemy kayak gini. Nah, enemy. Jadi enemy kita kasih tag enemy, lalu player kita kasih tag player. Oke, player punya tag player, enemy punya tag enemy. Oke ya. Sekarang di bullet, script bullet ini kita mau tulis di sini adalah on collision enter. Nah, if ya collision collision.transform. Nah, .compare tag ini adalah enemy, maka kita akan di sini adalah debug.log enemy hit. Kayak gini. Ini bacanya gimana? Jadi gini. Kalau ini script bullet ya. Ini kan kelas bullet, script bullet. Nah, script bullet ini ada di objek apa sih? Kita lihat ya. Bullet itu ada di objek bullet. Nih, ada di objek bullet. Jadi sekarang kalau semisal kita play, kita tembak bulletnya. Nih, kalian lihat di bullet clone ini akan ada, nah ini, script bullet. Artinya script bullet ini ada di objek bullet. Berarti kalau gitu bacanya ini adalah jika objek bullet itu mengalami collision enter. Objek bullet itu mengalami collision enter atau artinya dia mengalami tumbukan, tabrakan, impact, benturan. Collision itu kan artinya itu, tumbukan. Maka kita akan cek ya. Jadi ketika bullet itu tumbukan atau tabrakan, kita akan cek. Kalau if ya jika tumbukannya itu memiliki tag enemy. Ya, bacanya gitu. Jika tumbukannya itu ya if collision, ini kan collision nih. Jadi apa yang barusan dia tumbuk, dia store ke variabel collision. Nah, kita cek nih apa yang barusan dia tumbuk, maka yang barusan dia tumbukkan di store ke variabel collision. Maka kita cek if collision.transform.compare tag. Kita mau nge-compare tag-nya gitu loh. Yang barusan dia tumbuk itu kita mau compare tag-nya. Compare tag itu artinya apa toh? Kita mau bandingkan tag-nya. Kalau tag-nya itu adalah enemy, ya ini pakai quote ya, pakai tanda petik ya. Kalau tag-nya itu adalah enemy, kita mau tulis di sini debug.log enemy hit. Gitu. Debug.log enemy hit. Ya, jadi kalau bullet ini menumbuk sebuah objek yang memiliki tag enemy, maka kita tulis debug.log enemy hit. Jadi sekarang kalau kita minimize, kita ke player, pastikan enemy udah memiliki tag enemy, oke? Kita ke player, terus kita buat ya let's say shoot force-nya jangan kebanteran lah 5000 aja. Oke, 5000. Mungkin bulletnya kita gedein dikit biar kalian bisa lihat titik 5 gini ya bulletnya. Terus kemudian kita coba tembak, oke? Kita tembak arahin. Ini kita buka konsol, oke? Kita buka konsol. Oke, ini kebesaran, sorry. Aku minimize. Oke, ini pastikan nyala semua ya. Ini mati. Kayak gini nih mati. Kalau nyala itu kayak gini. Nah, ini nyala. Nah, ini terang kan? Ya itu nyala. Oke, sekarang aku tembak musuhku, enemyku. Nah, itu akan ada tulisan apa? Enemy hit. Aku tembak musuhku. Nah, itu enemy hit. Dan enemy-nya udah langsung terbang tuh. Nah, itu ya. Tapi kalau aku ulangi, kalau semisal aku nggak ngenain musuhku, aku ngenain tembok deh, ngenain tembok ini, ya dia nggak ada apa-apa tuh, ya dia nggak ada apa-apa. Tapi kalau aku ngenain musuhku, bam, tuh, enemy hit, bam, enemy hit, tuh, enemy hit. Oke, jadi sebetulnya kita nggak usah kasih kode yang khusus untuk bikin enemy ini terlempar gitu ya. Kita cukup sebetulnya gedein aja pelurunya, dan ini satu hal lagi. Di bulletnya ini kita klik-klik. Ini bisa kita ubah collision detection-nya jadi continuous dynamic. Oke, lalu coba sekarang kita play. Nah, dia lebih sensitif lagi tuh. Tuh kan, dia begitu nih di konsol ketika aku ngenain tuh langsung enemy hit. Nah, itu ya. Jadi continuous dynamic itu lebih sensitif untuk mentalin objek lain, untuk menumbuk objek lain gitu. Gitu ya. Kalian paham ya maksudnya ini tadi apa? Ini collision detection. Kalau collision detection-nya discrete, ya dia akan nggak sensitif untuk mendeteksi collision-nya. Ini dia nggak sensitif, tuh malah tembus tuh malah tembus. Tapi tetap kedetek enemy hit, ketika dia mengenai enemy, tapi tetap tembus gitu loh, tembus. Makanya itu supaya collision detection-nya itu baik, akurat, maka kita ubah jadi continuous dynamic. Gitu. Kita tembak,
bam bam. Nah itu enemy hit, dia udah mental. Sekarang aku membuatnya gini aja deh. Ketika ya gini aja. Ketika enemy-nya ini kena tembak kayak gitu, dia let's say gini, di enemy ini let's say kita kasih ada lampunya lah di sini, add component light kayak gini, light. Nah, light itu ya. Jadi enemy punya light nih, Ini aku kasih shadow-nya hard shadow, lalu mungkin intensitasnya aku naikin kayak gini. Ya let's say 50, range-nya aku buat 20 deh. Ya 10 aja udah cukup. Kemudian color-nya aku buat merah. Oke, kemudian jadi logikanya aku mau kayak gini teman-teman. Kalau enemy-nya ini nanti kena tembak, maka light-nya mati. Jadi kalau light-nya ini masih nyala, artinya enemy masih hidup. Tapi kalau light-nya kena tembak, light-nya mau kita matikan kayak gini, bam. Artinya ya enemy-nya mati gitu ya, pertanda enemy-nya mati. Nah caranya gimana? Caranya gini, ini light-nya kita nyalakan dulu. Kalau semisal enemy-nya kena tembak gini, maka nanti light-nya harusnya mati ya. Caranya gini, di bullet ini, debug lock enemy hit ini, kita hapus aja. Kita mau gini, kita mau collision transform get component. Jangan transform deh, kalian mungkin nanti bingung. Game object get component gini ya. Kemudian apa? Light. Kita mau mengatur light-nya kan. Nah, light _enabled false. Jadi sekarang kalau kita play, kita tembak musuhnya tuh, light-nya langsung mati. Oke ya, coba enemy-nya ini kalian perhatikan nih light-nya nih ya. Oke, aku play. Kalian perhatikan light enemy-nya, aku tembak enemy-nya. Bam, tuh light-nya mati nih kan, langsung ke uncentang. Nah, sekarang bacanya gimana bang? Bacanya gini. Kalian inget kan, collision ini variabel collision itu kan tipenya collision. Nah, kalian bingung ya, udah gini aja deh. Aku buat bahasa Indonesia biar kalian paham. Collision, kok bahasa Inggris sih sorry. Objek yang kena, ya kayak gini aja biar kalian paham. Objek yang kena ini aku copy, aku paste ke sini, Jadi gini, fungsi on collision enter itu akan nge-store gitu loh, akan menyimpan objek yang barusan kena collision atau kena tumbukan. Nah, objek yang barusan kena tumbukan atau kena collision itu di-store ke variabel objek yang kena. Tipenya adalah collision. Di-store ke objek yang kena. Nah, nanti kita akan cek if jika objek yang kena .transform.compare tag enemy, jika objek yang kena itu tagnya adalah enemy, maka kita akan objek yang kena .gameObject.get component, kita mau ambil komponennya nih, ya kan? Semisal objek yang kena enemy, maka kalau objek yang kena enemy kita mau ambil komponen light-nya ini gitu loh. Kita mau akses komponen light-nya ini yang ada di enemy. Gitu. Kita mau akses komponen light-nya, lalu kita mau tulis .enabled false. Artinya kalau enabled true dia centang, tapi kalau enabled false dia mati. Nah, mau kita matikan. Kalau mau kita matikan gini, maka di sini .enabled false. Gitu ya. Jadi kalian harus paham juga bahasa Inggris supaya bisa mengerti coding ini dengan mudah gitu. Nah, pertanyaannya, ini kok harus transform, ini kok harus game object gimana? Ya bacanya gini loh. Kalau semisal di sini kita mau langsung nulis objek yang kena .get component, kan nggak ada tuh. Kalau nggak ada get komponennya, ini kan nggak ada autocomplete-nya nih. Kalau nggak ada get komponennya, kita tulis dulu di sini game object .get component gitu. Get component light enabled false. Juga sama yang ini, objek yang kena kan kita mau compare tag, tapi kan di sini kalau kita tuliskan .compare tag nggak ada tuh, ya kan? Ya udah di sini kita bisa tulis aja game object .compare tag gitu. Atau bisa kita tulis aja .transform.compare tag gitu. Nah, karena kalau semisal di sini kita tulis compare tag atau yang mau kita inginkan tuh nggak ada, ya udah kita tulis dulu game object.compare tag. Kemudian apa yang mau kita compare? Enemy. Tuh. Ini kurang satu kurung lagi, kemudian ini hapus. Oke, kayak gini. Itu udah paham ya? Oke deh, udah paham. Tuh. Kayak gitu teman-teman. Seperti itu gitu teman-teman. Mungkin kalau kalian mau tahu satu hal lagi nih, mungkin ketika enemy-nya kena, enemy-nya juga mau aku matiin deh gitu. Jadi di sini maka aku tulis objek yang kena .gameObject.setActive false. Nah, ini bacanya gimana? Jadi nih kalian perhatikan objek enemy-nya ini. Oke,
Kalau aku tembak eneminya, nah dia mati tuh. Nih, eneminya mati nih, mati. Tuh kan, mati kan? Nah, tuh ya, perhatikan eneminya ini kalau aku kenain eneminya. Bam, tuh mati tuh, dia mati tuh. Mati gitu. Gitu. Jadi logikanya tuh enak sebetulnya coding teman-teman, seru gitu loh. Oke, ini aku hapus aja. Oke, sekarang aku mau kalian lihat satu hal lagi. Kalian lihat satu hal. Kalau kita semakin banyak menembak, kayak gini, semakin banyak bulletnya dong. Nah, nih bulletnya semakin banyak nih. Bulletnya semakin banyak banget. Sampai bisa di-scroll ke bawah kayak gini. Semakin banyak bullet kayak gini nanti gamenya semakin berat loh. Karena kan semakin banyak objek. Ya kan? Semakin banyak objek yang ke-spawn gini, semakin berat tuh gamenya tuh. Ya, kalian bisa buka gamenya ini, kalian lebarin. Lalu kalian buka stats ini, stats. Nah, ini akan ada tulisan di sini FPS sama batches ini, tris ini semakin tinggi nilainya, semakin berat gamemu. Nih ya, batchesnya semakin naik nih kalau aku semakin menembak. Tuh semakin naik tuh. Trisnya juga semakin naik. Nah, ini semakin berat tuh gamemu gitu. Oke. Nah, FPS-nya juga semakin drop. Nah, objek-objeknya pun semakin banyak, semakin berat. Nah, gimana caranya supaya bulletnya itu bisa hilang dengan sendirinya tuh ketika dia udah terlalu lama di situ. Jadi ketika bullet kita tembak, ketika bullet kita tembak, kita misalnya tunggu selama 3 detik baru nanti bulletnya tiba-tiba bisa hilang. Bisa hilang kayak gini nih, bulletnya langsung ke destroy kayak gini, langsung kita delete kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita nembak, kemudian bulletnya ini perlahan-lahan nanti akan delete, biar nggak banyak-banyakin objek, biar nggak berat. Nah, caranya gimana? Ayo, tahu nggak? Nah, caranya gini, kita ke script bullet ini teman-teman ya. Kita ke script bullet. Lalu di sini kita tulis fungsi start. Kita tulis start, oke? Kita tulis start. Oke. Lalu di fungsi start ini kita mau tulis enumerator ya, lifetime gitu aja deh. Namain aja lifetime. Oke. Lalu di sini kurung kayak gini. Oke, mungkin biar kalian nggak bingung ya. Ini aku ulangi, aku hapus ini. Aku mau tulis enumeratornya di sini. Enumerator lifetime kayak gini, lalu kayak gini. Oke. Lalu di sini aku mau tulis yield. Oke. Return new, wait for second. Oke. Kita tunggu selama 3 detik. Lalu setelah itu kita akan destroy game object. Oke. Lalu di sini kita mau panggil fungsi lifetime ini. Nah, lifetime ini kan fungsi tapi tipenya enumerator. Nah, untuk memanggil fungsi bertipe enumerator, kita nggak bisa langsung tulis lifetime lalu kayak gini. Nggak bisa, nggak boleh. Untuk memanggil fungsi bertipe enumerator, kita harus tulisnya kayak gini. Ya, ini kalian tulis di start ya. Start coroutine. Nah, tulisnya gini, harus start coroutine, baru kurung, kita tulis nama fungsinya lifetime, baru kurung-kurung kayak gini. Seperti itu. Jadi, logikanya tuh fungsi enumerator itu adalah fungsi yang bisa menggunakan detikan, atau fungsi yang bisa menggunakan kita mau nunggu dulu nih. Jadi ini bacanya gini, di fungsi enumerator lifetime, kita akan nunggu dulu selama 3 detik. Kita akan delay dulu selama 3 detik. Setelah kita delay selama 3 detik, maka kita akan destroy game object, atau kita akan destroy diri kita sendiri. Ya, ketika kita cuma nulis game object, itu artinya nge-refer ke diri kita sendiri, game object kita sendiri. Jadi cara bacanya, di fungsi start, dia akan menjalankan fungsi enumerator lifetime. Fungsi enumerator itu harus dijalankan menggunakan start coroutine, baru nama fungsinya. Nah, di fungsi enumerator ini, kita akan delay dulu selama 3 detik. Kita akan tunggu dulu selama 3 detik. Setelah kita nunggu selama 3 detik, baru kita akan destroy game object, atau destroy diri kita sendiri. Jadi sekarang, ketika kita play, kalian perhatikan, ini aku tembak bullet, kalian perhatikan nih bulletnya, kita tunggu 3 detik. Nah, tuh dia akan hilang. Oke, kita tembak lagi, bam, 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 bam. Kita tunggu nih 3 detik, nanti dia akan hilang satu persatu nih. Nah, tuh kan, gitu. Nanti dia akan hilang satu persatu. Nah, gitu. Gitu teman-teman. Gitu dia akan destroy gitu. Oke deh. Seperti itu teman-teman gitu ya. Mungkin kalau dari kalian ada yang mau ditanyakan atau ada kendala, boleh kolom komentar di bawah kalian gunakan ya untuk saling bertanya gitu teman-teman. Oke, nah buat kalian nih teman-teman yang ingin belajar bikin game lebih lanjut, kalian bisa kunjungin link yang ada di bio di YouTubeku ini ya, linkit/agalaniko, lalu kalian akan diarahkan ke sini.
Di sini teman-teman, aku ngajarin kalian bikin game sampai full jadi nih. Ini ya, kalian pilih yang ini. Third person shooter, Unity C#. Di sini aku ngajarin kalian bikin game pakai coding, ya. Nih, sampai jadi nih, sampai nah tuh bagus kan? Tuh, kalian bisa nembak-nembak musuh. Kalian ada macam-macam senjatanya. Di sini aku ajarin pakai aset, ya. Asetnya komplit lagi. Ada environment-nya. Aku ajarin gimana cara bikin nge-aim gitu ya. Kemudian nah ini kita bisa bikin sistem weapon stats nih, yaitu weapon stats recoilnya berapa, kemudian range weaponnya gimana tuh, weaponnya kalau kita naikkan recoilnya. Nah ini juga sistem object pooling ini supaya gamenya lebih optimal gitu ya. Kemudian ada enemy AI, aku ngajarin kalian bikin AI enemy. Kemudian ada field of view, gimana supaya nanti enemy bisa mendeteksi gitu ya, mendeteksi player gitu. Kemudian ini ada state machine nih, ini namanya state machine gitu, state machine. Kemudian ada main menu, level selection. Kemudian ada particle, ada berbagai map gitu. Jadi nanti setiap level mapnya beda-beda. Ada save system. Nah ini, setiap level nanti bisa kita save. Ini udah ke-unlock atau belum. Seperti itu. Ada post processing, ada grafik nih. Jadi grafiknya jadi lebih cantik lagi. Jadi aku ngajarin macam-macam teman-teman di course ini. Ya, enemy-nya juga berbeda-beda. Dan selain itu aku juga ngajarin codingnya mendalam nih. Kalian bisa cek dulu bagaimana cara pengajaran codingku. Apakah mudah dipahami atau tidak. Gitu ya. Kalian bisa coba-coba kepoin dulu aja deh gitu. Lalu di sini nih yang kamu dapatkan 36 video tutorial durasi 10 jam untuk yang awam coding sekalipun. Jadi di sini aku betul-betul ngajarin kalian dengan bahasa yang mudah dipahami oleh orang awam coding gitu. Aset edukasi lengkap. Ya loh, aset edukasi lengkap. Ada 3D model, animasi, visual effect. Nih, kalian lihat ke bawah nih. Ini adalah aset edukasi yang kamu dapatkan. Nih, ini 3D modelnya nih. 3D modelnya macam-macam nih. Nih, tuh, ada karakter-karakter environment-nya macam-macam, ya. Kalian boleh kepoin dulu aja deh, tuh. Nah, tuh karakternya komplit. Jadi kalian belajar ini udah langsung all in one, dapat paket karakter-karakternya. Kemudian, nah itu tuh. Ada yang kan macam-macam, ada werewolf segala gitu loh, ada kesatria, ada troll, ya, ada orc, tuh karakternya macam-macam. Nah, ini environment-nya juga macam-macam, ya. Kemudian selain ada itu ada visual effect juga kita nih. Tuh, ada visual effect. Ya, komplit visual effect-nya macam-macam nih, ada kayak partikel pickup nih ya. Nah, sebentar, nah ini ada api, partikel pickup. Nih ada apa lagi nih? Kalian boleh kepoin dulu, ada asap, berbagai smoke gitu kan. Macam-macam teman-teman. Jadi aku nyediain course ini tuh betul-betul all in one buat kalian yang ingin belajar tuh partikel. Visual effect-nya udah komplit. Selain itu, bukan cuma itu toh. Kita juga nyediain ini nih, GUI atau UI nih, UI tuh. Ini UI teman-teman. Kayak button, kemudian bintang kayak gini, kemudian kayak pop-up window kayak gini, kartu-kartu kayak gini, ini UI. Aku ngasih juga UI-nya ke kalian tuh. UI inventory, UI ini hero selection kayak gini. Komplit teman-teman. Nah, ini icon-icon kayak gini, ribbon kayak gini ya. Nah, kemudian selain itu pun juga aku masih ngasih animasi loh, bayangin. Animasinya komplit nih. Animasinya macam-macam. Kalian bisa cek animasinya nih. Pukul-pukulannya, ada yang pakai pedang lagi. Kemudian ya. Jadi nanti kalian bisa bikin musuh yang bervariasi tuh. Musuh yang pakai tombak, musuh yang bisa nendang, musuh yang pakai kapak gitu ya. Belum ada yang pakai crossbow lagi kan musuhnya nanti mungkin, atau playernya mungkin yang mau pakai crossbow. Animasinya komplit ya. Selain itu ada senjata lagi di sini. Ini ada yang sword and shield, pedang dan shield gitu ya. Macam-macam. Ini ada yang 2 senjata, double weapon. Ya, animasinya komplit teman-teman. Aku nyediain animasinya komplit. Kalian boleh kepoin sendiri. Lalu selain itu ada state machine. State machine ini kayak otaknya AI gitu. Nah, di sini kita bisa bikin state untuk otak AI gitu teman-teman. State machine itu kayak otaknya AI gitu. Nah, gini, nanti ketika kita bikin enemy AI, kita akan banyak pakai state kayak gini. Nah, state kayak gini nih. Nah, ini state nih. Jadi nanti AI-nya mau ngapa aja gitu loh. Apakah AI-nya mau patroli, atau mau jalan-jalan, atau mau nyerang musuh. Ini adalah state kayak gini gitu. Jadi betul-betul course ini udah dirancang untuk pemula, dan ini udah starter pack-nya beginner banget gitu loh. Dirancang khusus pemula yang nggak paham sama sekali tentang Unity, bahkan nggak paham sama sekali tentang coding. Jadi memang kalau aku ngajarin ke kalian itu betul-betul kayak aku ngajarin ke anak umur 5 tahun gitu, supaya kalian betul-betul paham, dan juga kalian tergabung dalam grup komunitas WA ya. Jadi kayak gini teman-teman, aku tunjukin nih.
Nah, ini teman-teman nih, komunitas WA-nya ini, tuh, kita udah sering sharing-sharing nih kalau ada kendala tuh. Tuh ada teman-teman yang ada error. Nah, ini kan kayak ada error dia ngirim video. Nah, ngirim video nanti kita bantu. Tuh berkendala, banyak yang berkendala. Selain itu kita juga nih, sampai kita Google Meet-an nih, Meet Google bareng-bareng gitu. Kalau ada yang error nanti. Nah, ini jadi gini loh, kalian tuh betul-betul kalau mengikuti kurs ini, nggak yang ini nih. Ini yang buat kalian mau belajar pakai coding. Kalau kalian yang mau belajar tanpa coding bisa pilih yang di bawah ini. Ini semuanya tanpa coding. Ya, kalau yang mau pakai coding yang ini. Jadi kalau kalian ngikutin course ini, kalian betul-betul dirawat gitu loh. Betul-betul dijaga sampai bisa. Soalnya betul-betul diperhatikan ini ada komunitas WA-nya. Gitu. Dan aku ngajarinnya betul-betul pakai bahasa yang mudah dipahami, bahkan kita sering Google Meet-an gitu loh. Ya. Jadi buat kalian yang betul-betul serius ingin belajar nih, kalian bisa nih lewat link yang ada di bio. Lalu kalau yang buat pakai coding, kalian pilih yang ini. Buat kalian yang mau belajar bikin coding gamenya pakai ini. Kalau buat kalian yang ingin belajar tanpa coding, boleh pilih, ada 3 pilihannya nih. Zombie shooter, simulator restoran, ataupun hack and slash, pedang-pedangan gitu. Tapi kalau coding untuk saat ini adalah ini, third person shooter. Oke? Kalian boleh kepoin dulu, kalian cek-cek dulu teman-teman. Kalau gitu sampai jumpa di komunitas WA ini supaya kita bisa ketemu, oke? Dan kita bisa saling bantu. Oke? Thank you ya teman-teman ya.